Kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah kaum muslimin, a'azanallah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada kesempatan siang hari ini atas rahmat Allah taala kita kembali untuk duduk di majelis ilmu, mengkaji bagian pada ilmu syar'i sehingga kita bisa memperbaiki iman, memperbaiki akhlak dan memperbaiki amal kita. Juga berharap mudah-mudahan kita selalu mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW dan mencintai Islam. Dan juga mudah-mudahan kita berharap selalu istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan berharap lebih agar kiranya kita diwafatkan di atas Islam dan di atas sunnah Nabi SAW. Di antara Imam Ahmad berdoa, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang paling indah kecuali kita diwafatkan di atas Islam dan diwafatkan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Ahmad berdoa selalu, Allahumma amitna alal Islam wa sunnah. Ya Allah ya Rabb, wafatkan kami di atas Islam dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas 10 pintu masuknya syaitan dalam hati manusia. 10 pintu masuknya syaitan dalam hati manusia. Kenapa perkara ini saya bahas? Karena pintu-pintu yang paling utama syaitan menguasai manusia itu adalah di hati. Maka di dalam kitab Mausu'ah Fiqhul Qulub, yaitu fikih tentang hati, ada 5 jilid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tuwaijiri. Beliau menulis 5 jilid buku berkenaan dengan fikih hati. Ini menunjukkan perkara hati adalah perkara yang sangat unik. Kalau kita tidak memanage dengan baik hati kita, maka sulit sekali mendapatkan kebahagiaan. Karena sumber daripada bahagia itu dari hati. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, dan setan pun tahu bahwa pintu yang empuk itu adalah menguasai manusia adalah hati. Karena memang juga sumber dari kebahagiaan itu dari hati. Makanya Allah katakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu membisik di mana? Di hati manusia. Nah, ini pintu utama, Bu. Untuk mengendalikan manusia itu hati. Makanya Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menjelaskan yang paling berkuasa di sebuah istana itu apa, Bu? Raja. Rakyatnya, prajuritnya, menterinya semuanya mengikuti sang raja. Begitu juga yang paling berkuasa di badan manusia adalah hati. Mata ingin memandang karena dorongan hati, kaki ingin melangkah karena dorongan hati, lisan ingin berbicara karena dorongan hati. Semua hati yang mengendalikan. Maka syaitan tahu ini perkara yang paling empuk. Makanya orang yang mampu mengendalikan hati, memanage hati dengan benar, maka dia pasti bahagia. Nah, perhatikan dalam surat Asy-Syams
Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan hatinya. Ini Allah memuji siapa saja yang membersihkan hatinya pasti bahagia. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, berbahagialah orang-orang selalu mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Sebaliknya, rugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya, hatinya. Maka orang yang selalu mengotori hati, mengotori jiwa, maka sulit sekali untuk bahagia. Sekalipun dia ngaji sunnah 20 tahun. Sekalipun dia mengikuti kajian-kajian sunnah, dia praktekkan sehari-hari, selama hatinya kurang bersih, maka selama itu sulit untuk menggapai kebahagiaan. Nah, jemaah muliakan, pantas Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya pada diri manusia ada segumpal daging atau darah. Di akhir hadis ini apa, Bu? Hati. Berarti faida saluhat jasadu kullu. Kalau hati itu baik, hati itu tenang, bahagia, maka perkara yang lain tenang dan bahagia. Nah, kakinya lebih enteng untuk melangkah. Matanya ingin melihat Al-Quran juga lebih ringan. Tangan ingin berinfak juga lebih ringan ketika hati itu bahagia dan tenang. Faida fasadat, ketika sebaliknya hati itu rusak, fasadu kullu, maka seluruhnya rusak. Perhatikan ya, Bu. Ketika ibu kesel, marah, dendam kepada suami, wah, itu asam lambungnya naik, dadanya nyesek. Di sini biasanya ulah hati sini, Bu. Pundaknya pegel, tegang lehernya. Terus kepalanya sempoyongan. Migrain, nggak fokus, biasanya loading lama, diem, itu perkara. Ketika kesel, marah, Masya Allah, luar biasa. Makanya seringkali ibu bangun tidur bukan segar malah pegel. Ada nggak ibu-ibu yang setelah bangun tidur terasa pegel? Ada nggak? Coba angkat tangan. Kenapa pegel? Itu hatinya pegel. Hatinya pegel. Nah, coba aja, Bu. Ketika kesel sama suami, tidur, walaupun tidurnya 10 jam, bangun tidur tetap pegel. Apalagi mengatakan, aku kecewa denganmu. Kan sudah sekian tahun aku menjaga diri. Kok engkau teganya mengkhianati cintaku gitu. Kan seringkali kalau ibu-ibu kan main perasaan. Ketika perasaannya goncang, jiwanya goncang, nah disitulah sumber penyakit. Bukan hanya suami, anak-anak juga, apalagi sama mertua. Ketika punya suami baik, enak, ringan, tapi anaknya yang diuji oleh Allah, bikin kesel, marah, sampai ada ibu-ibu banyak nyesek gara-gara melihat perilaku anak. Anaknya baik, yang oleh uji iparnya. Ya enggak, Bu? Nah, ipanya terkadang baik, mertuanya yang mereseh juga. Ada yang mertuanya reseh, terkadang tetangganya bikin pegel hati katanya. Ih, katanya. Nah, perhatikan, Bu. Ketika seperti walaupun ngaji sunnah, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, paling banyak yang saya ruqyah setiap hari, yang kita terapi ibu-ibu, kebanyakan penyakit yang ibu-ibu alami adalah penyakit yang dibikin sendiri. Sekalipun diruqyah beribu-ribu kali, dan ke rumah sakit, ke dokter, nggak akan sembuh. Paling setelah minum obat enak, tapi melihat apalagi orang yang bikin kesel ada di rumah, baru masuk mobil aja udah gitu. Ada nggak gitu, Bu? Alhamdulillah nggak ada, Bu, ya, Masya Allah. Nah, tidak akan sembuh selama hati kita goncang. Selama hati kita goncang. Makanya
Ibu-ibu sekalian Allah muliakan, kalau pingin nikmat merasakan sunnah, maka yang pertama kali yang ibu sentuh adalah hati. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, faida saluhat jasad kullu. Kalau hati itu bahagia, tentram, maka seluruh matanya enak, wajahnya berseri-seri, badan jadi enteng, ringan. Tapi sebaliknya ketika hati rusak, maka rusak pula seluruhnya, pegel. Maka perhatikan orang yang nahan kesel, kecewa, pasti temannya bantal. Enggak berdaya, aku yang melangkah, enggak kuat. Lemes, pegel pundaknya, asam lambung naik. Nah, begitu Bu. Berarti yang bikin penyakit siapa? Nah, diri sendiri. Ngapain dipikirin si dia? Yang dosa dia, ngapain kau pikirin, kan gitu. Nah, makanya perkara ibu-ibu itu paling menyesatkan hatinya adalah keponya. Setelah tahu, nyesal juga, kesel. Nah, yang bikin penyakit siapa, Bu? Nah, dia sendiri kan. Nah, ternyata setan itu tahu dari mana, di mana tempatnya dia masuk. Makanya silakan zikir pagi petang, baca Al-Quran. Karena banyak sekali jemaah sudah tahajudnya dia jaga, qiyamul lailnya Masya Allah, sholat duhanya nggak pernah ketinggalan, zikir pagi petang, baca Al-Quran, semuanya dilakukan. Tapi kenapa dia tidak merasakan bahagia di atas sunnah? Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan, siapa yang tidak bisa merasakan nikmatnya surga dunia, maka jangan berharap merasakan kebahagiaan surga akhirat. Sudah ngaji sunnah 10 tahun atau 20 tahun, ya biasa saja, justru tambah goncang hatinya. Ini ada yang salah. Makanya setiap hari kita ruqyah kebanyakan ummahat, ibu-ibu, padahal Masya Allah ketua majelis taklim, bagus lagi. Nah, secara sempurna dalam hal entah berpakaian, dalam hal sehari-harinya Masya Allah. Tapi hatinya pegel terus. Kenapa? Karena niatnya baik, ingin suaminya masuk surga, anaknya masuk surga, cucunya ingin masuk surga, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, nah jadi kesel. Nah, disitulah masuk setan. Kenapa harus marah? Kenapa harus kecewa, kan gitu? Karena perkara hidayah itu perkara hidayah Allah. Nah, karena ini saya membahas intinya, Bu ya. Kenapa sih saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa saya nggak bahagia, nggak tenang? Kenapa saya diruqyah berkali-kali nggak sembuh? Ternyata intinya di sini. Ini kasusnya jutaan yang kami tangani. Ternyata perkara yang paling dominan adalah perkara hati. Nah, cuma semulia kan? Kembali ke masalah ini. Pintu-pintu masuk setan dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tuwaijiri dalam kitab Mawsu'ah Fiqhul Qulub, dan juga dalam kitab Ibnu Qayyim rahimallahu taala, para ulama mengutip berkaitan dengan pintu masuknya hati. Ternyata pengalaman saya sama. Perkara apa yang dikatakan ulama ini seolah-olah mereka tahu di lapangan itu seperti itu keadaannya. Nah, dijelaskan oleh para ulama 10 pintu masuknya setan. Yang pertama adalah pintu yang terbesar yang akan dimasuki setan adalah hasad, iri, dengki. Ya. Sekali lagi bahwa perkara yang besar masuknya setan dalam hati manusia adalah hasad, iri, dengki. Masya Allah. Cuma semulia kan? Nabi SAW sudah mengingatkan, hati-hati kalian hasad. Ternyata hasad, iri, dengki itu berbahaya, Bu. Makanya orang-orang yang hasad, iri, dengki sulit untuk menggapai kebahagiaan. Nah, orang iri itu, dengki itu tidak senang melihat saudaranya mendapatkan nikmat. Punya mobil, dia tidak bahagia. Punya rumah, temannya punya rumah, diperbagus rumahnya, ternyata dia bergejolak hatinya. Maka setiap hari yang saya ruqyah, ternyata hasad, iri, dan dengki dari tetangga bergejolak. Sampai ada saudara kita, Masya Allah, dia rumahnya dibikin besar, lantai 2, terus mobil 2,
tetangga itu tidak suka. Sampai besoknya dia bangun rumah lagi. Besoknya lagi mobil yang sama lagi. Pada akhirnya mereka santet. Padahal sekarang kasihan ibu-ibu itu ke saya sampai dia menangis karena dia salah seorang direktur. Masya Allah, sampai jual apa saja nggak laku. Sampai sekarang kontrak-kontraknya kecil. Korban daripada hasad seseorang. Korban daripada iri. Makanya kebanyakan orang yang main santet dan sihir itu akibatnya apa? Hasad, iri dan dengki. Dia tidak suka melihat saudaranya bahagia. Dan juga kebanyakan banyak para pejabat yang para direktur, entahkah Kapolres, Kapolda yang pernah kita tangani, kasusnya banyak korban daripada hasad bawahannya. Ada juga yang pernah salah seorang komandan pas Pampres Jokowi pernah kami tangani, akibat daripada hasad orang kena santet. Masya Allah. Nah, jemaah semuliakan, saudara-saudara kita yang bertugas itu tidak lepas dari hasad orang. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, hampir semua orang itu punya hasad. Kecuali orang yang beriman, dia menyembunyikan hasadnya. Namun sebagian orang-orang yang kurang imannya, mereka melampiaskan dengan santet, dengan sihir, dan bahkan sumbernya ain itu dari hasad. Sumber yang paling besar ain itu dari hasad. Dia tidak menyihir saudaranya gara-gara tidak suka, kesel, marah terhadap saudaranya punya kelebihan. Entahkah kelebihan ganteng, kelebihan cantik, kelebihan hartanya, kelebihan bukan istri, enggak, malah justru enggak. Nah, yang diiri itu adalah lebih hartanya, mobilnya kan gitu. Kalau kelebihan istri enggak ada yang hasad gitu. Nah, jemaah semuliakan, nah hasad dari situ. Dan juga kebanyakan ibu-ibu yang paling banyak kena penyakit itu juga adalah ibu-ibu yang memang ketika masuk ke wilayah poligami. Poligami adalah hukum syar'i, dianjurkan agama. Tapi ketika masuk wilayah itu sulit sekali menjaga perasaan. Bahkan apa ibu-ibu, Mas, aku akan mencari buatmu, aku hadiah karena engkau adalah suamiku yang terbaik di dunia. Boleh Anda menikah, aku hadiahkan seorang gadis, hanya dicarikan. Suaminya nggak mau, tapi dipaksakan. Apa yang terjadi setelah menikah? Istrinya yang ngurusin, yang cateringnya, yang gedungnya, semua istri. Karena kita bahagia, kita kaya, setelah ngaji sunnah, rasanya bahagia di atas sunnah. Boleh nggak kita berbagi kebahagiaan? Suaminya bilang nggak mau, nggak siap. Akhirnya dipaksa istrinya, akhirnya pun ya terserah kamu yang ngatur. Nah, setelah dapat, diatur waktunya untuk nikah. Kemudian pada saat akad, saya terima nikah dan kawinnya. Yang pertama pingsan siapa? Istrinya, langsung pingsan. Tadinya dia menyuruh, makanya jangan pernah cari masalah. Kesel, marah itu berbahaya, Bu. Apalagi cemburu yang berlebihan. Cemburu yang berlebihan. Nah, ikhwati fillah, jemaah sekalian Allah muliakan. Ini setan itu tahu pintu yang paling empuk itu adalah hasad, iri, dengki. Nah, perhatikan ketika ada orang iri itu sulit sekali, sekalipun dia kaya, ketika punya perilaku hasad, sulit sekali untuk menggapai kebahagiaan. Sulit untuk bahagia. Salatnya enggak tenang. Baca Al-Qur'annya bisa baca Al-Qur'an, tapi sekedar lewat aja. Nah, jauhi hasad. Seharusnya ketika saudara kita punya kelebihan, justrunya harusnya bahagia, tenang. Alhamdulillah saudaraku tetangga punya mobil. Barangkali kalau pengajian ikut bareng sama dia. Kan gitu. Kalau ada apa-apa barangkali punya dia. Seharusnya berpikir positif. Positif thinking. Bisa Bu ya? Nah, ini perkara yang pertama. Kajian Islam.